Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, kayaknya ibu-ibu di sini dikasih nafkah 1 bulan 1 miliar. Jadi selama ini baru DP. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Satu saat Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan bin Harb, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya suami pelit. Saya punya suami medit. Saya punya suami kikir. Kalau ngasih nafkah kurang melulu. Kalau kasih nafkah nggak cukup. Jadi kalau dia lagi tidur, di kantong ada duit, saya suka ngambil. Saya suka ngambil. Dia nggak tahu. Pas bangun dilihat di kantong duit udah nggak ada. Gimana hukumnya Rasul? Boleh nggak? Nah, boleh apa nggak? Boleh. Apa jawaban baginda Nabi tercinta? Subhanallah. Khudhi ma yakfiki wa waladik bima'ruf. Ambil apa yang mencukupi kebutuhan engkau dan anakmu, tapi dengan cara yang baik. Kalau kebutuhannya 50.000 dan dia pelit ngambilnya 50.000. Kenapa 1 juta? Subhanallahil azim. Ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa nafkah adalah wajib, nggak bisa ditawar menawar, dan harus diberikan seorang pria, suami kepada istri. Tadi Ustadz Riza sudah menyampaikan surat An-Nisa ini pedoman. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa engkau disebut pemimpin wahai suami? Karena engkau ngasih nafkah. Jadi ketika suami nggak ngasih nafkah, runtuh kepemimpinannya, tumbang kepemimpinannya. Engkau harus memberikan nafkah. Apa itu nafkah? Engkau wajib ngasih pakaian yang terbaik. Kalau belanja online, yang beliin siapa? Beli sendiri. Tapi ingat, jangan sampai tidak pernah puas dengan pemberian suami. Banyak juga istri sudah diberikan nafkah sama suami, tapi istri selalu merasa diri kurang dari pemberian suami. Betul apa betul? Suami nafkahin 3 juta, tapi minta 5 juta. Padahal kemampuan suami cuma 3 juta. Maka istri semacam ini yang akan menghancurkan rumah tangga. Istri yang soleha, siapa dia? Oh, istri yang qanaah dengan pemberian suami, puas dengan pemberian suami. Nanti Allah akan ganti yang sedikit jadi banyak. Man lam yashkur qalil lam yashkur katsir, kata Nabi. Siapa yang enggak bisa berterima kasih pemberian Allah yang sedikit, nanti dia enggak bakal dikasih yang banyak. Jadi ada 2 pilar kebahagiaan rumah tangga. Yang pertama, suami memberikan nafkah kepada istri. Yang kedua, istri qanaah, merasa puas dengan pemberian suami. Kalau suami cuma bisa beli kulkas yang 2 pintu, jangan minta yang berpintu-pintu. Suami cuma bisa ngasih 1 gram emas, jangan minta 10 gram. Nanti dibawain yang dari kaleng biskuit. Merasa puas dengan pemberian Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh bahagia dia. Kenapa? Dia Islam. Dia menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian dia diberikan rizki yang cukup. Kemudian yang ketiga, apa yang bahagia? Yang bikin kita bahagia, merasa cukup dengan pemberian Allah. Wahai istri, suamimu udah berjuang di luar sana. Ada yang jadi tukang ojek online. Masya Allah. Dia mengais rizki terik matahari yang panas. Harusnya dia targetnya 300.000. Karena bannya bocor di tengah jalan. Dia harus memapah motornya menuju bengkel berkilo-kilometer.
Kemudian dia pulang ke rumah yang targetnya 300.000, cuma dapat 50.000. Kemudian 50.000 ini dibuang. Apaan nih 50.000? Biasanya cuma ngasih 300.000. Hancur hati suami. Betul apa betul? Pernahkah kita berpikir, suami yang sudah berusaha memberikan nafkah saya menaruh hormat yang sangat tinggi. Maka jangan melulu kita menuntut kewajiban suami, tapi kita sebagai istri tidak menghormati suami. Suami juga harus dimuliakan, dialah pemimpin. Apa yang dia berikan selama itu dia bertanggung jawab, terima dan mengatakan alhamdulillah, cium tangan suami. Bahkan kata Rasulullah SAW apa? Lau amuru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya saya boleh memerintahkan manusia menyembah manusia, saya akan suruh perempuan sujud kepada suami. Kenapa? Suami memberikan nafkah. Bayangkan orang yang tidak dikenal, bukan saudara kandung, betul apa betul? Dia berbeda latar belakang, ketika udah ijab kabul diberikan nafkah uang. Tadinya dia harusnya memberikan 100 juta ke ibunya, karena dia sudah punya istri. Dia harus memilih dan membagi-bagi rizkinya, dikasih ke ibunya, dikasih ke istrinya. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, perceraian bukan solusi kalau kita diberikan nafkah yang tidak mencukupi. Justru ketika kita bersabar atas nafkah yang mungkin menurut kita masih kurang, di situ Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan ekonomi keluarga. Dan ingat, wahai suami, ya memang sekarang saya melihat lapangan pekerjaan itu lebih ramah kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Ibu kalau lihat di pabrik yang lebih banyak kerja perempuan apa laki-laki? Ya, akhirnya suaminya karena istrinya kerja, suaminya jadi malas. Nah, suami yang malas ini jadi penyakit. Ya, kalau ini dibiarkan, dia diam di rumah, istri yang kerja, nanti lama-lama istrinya akan lelah batin, lelah fisiknya. Kalau sudah seperti ini, kesabaran biasanya sudah melampaui. Udah gak sabar lagi. Timbullah kata-kata ingin bercerai. Kenapa? Gara-gara suami. Boleh gak seorang istri ketika nafkah tidak tercukupi kemudian minta cerai? Boleh gak? Ini kenapa ada pelotot semua ini? Jadi ingat, kalau sampai suami tidak memberikan nafkah dan seorang istri minta cerai, ingat, sabar itu atas ujian. Saya mohon digarisbawahi, sabar itu atas ujian, bukan sabar atas kezoliman. Suami yang tidak memberikan nafkah istrinya, dia zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Kafa bil mar'i ayyakuna ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang dikatakan penuh dosa kalau dia membiarkan tanggungannya. Tanggungannya siapa? Istri. Tanggungannya siapa? Anak. Dia biarkan yang mencari rizki anak istrinya, yang mencukupi rizki adalah istrinya. Demi Allah, Anda zalim. Jadi sabar itu atas ujian, bukan atas kezoliman. Tapi berikan kesempatan suami kita berkarya. Kalau dia pengangguran, di PHK, berdoa kepada Allah. Makanya saya pengen ajarin pemirsa Damai Indonesiaku biar kita dapat rezeki yang mencukupi. Mau tahu? Oke, ikutin. Habis sholat subuh dibaca. Demi Allah, engkau yang nganggur, Allah akan bukakan pintu rezeki. Ikutin yuk, angkat tangan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Buka mata, langsung minta rezeki dari Allah. Allah yang maha kaya. Ingat, yang ngasih kita rizki bukan pabrik, yang ngasih kita rizki bukan kantor, yang ngasih kita rizki bukan perdagangan kita, Allah Azza wa Jalla. Kalau hari ini saya ketika jualan belum laku, Allah besok akan ngasih rizki yang lebih banyak lagi. Dengan catatan tadi habis sholat subuh baca doa yang tadi. Udah hafal? Belum? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan menuntut di luar batas kemampuan suami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Agar laki-laki memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Kalau dia mampu 2 juta, jangan bebani di luar batas kemampuannya. Maka kita terima lapang dada. Dan ingat, seorang istri ketika suami keluar rumah selalu ingatkan, "Pah, kalau nyari rezeki yang halal." Kenapa bisa jadi rumah tangga kita penuh prahara, rumah tangga penuh problematika? Saya takut khawatir ada makanan syubhat.
masuk ke rumah kita. Dan makanan syubhat ini bukan hanya jamaah, ustadz juga bisa kena. Seorang ustadz yang ngumpulin donasi buat Palestina, tiba-tiba uang donasinya buat kantong sendiri, haram apa halal itu? Banyak kejadian. Ya, ini kita harus pastikan makanan yang kita makan makanan halal. Karena apa? Jadi darah jadi daging. Jadi darah jadi daging. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari haram neraka tempat tinggal kita. Maka pastikan rizki yang kita makan yang halal, rumah tangga kita dipastikan rumah tangga yang bahagia. Amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Kasifer atas tausiah yang disampaikannya. Salah satu caption atau note yang disampaikan oleh guru kita tadi bahwa sifat qanaah dan juga rasa berkecukupan. Insya Allah dari sifat qanaah dan berkecukupan tadi Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan kita, terutama kesulitan dalam hal ekonomi. Nah pemirsa, seperti biasa sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, nanti ada sesi 3, 4 dan juga 5. Namun kita akan berbagi berkah terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Riza Muhammad bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, uang banyak dengan uang berkah lebih baik memilih yang berkah. Karena yang sedikit tampak cukup dengan keberkahannya. Nah kali ini kembali saya hadir untuk berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee dengan membagi uang 1 juta rupiah. Masya Allah. Mau nggak? Kok bengong sih? Ngelihat aku atau ngelihat siapa? Baik, yang bisa menjawab pertanyaan ini maka berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Silakan spontan saja, kalau bisa angkat tangan. Pertanyaannya adalah, dalam sebuah ayat di Al-Quran, Allah memerintahkan keseimbangan dalam pengelolaan harta agar manusia tidak terjerumus dalam israf atau berlebihan dan tidak boleh itqar atau kikir. Terdapat di surat dan ayat berapakah firman Allah tersebut? Kok yang ngacung cuma dikit? Oke, Mbak, boleh, silakan. Silakan maju. Wah, ini keren nih, masih muda tapi langsung kelihatan pengetahuannya luar biasa. Seimbang agar tidak terlalu kikir dan tidak terlalu israf atau berlebihan. Di surat apa dan ayat keberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Namanya siapa? Perkenalkan Ustadz, nama saya Ina. Ina, oke Ina, di surat apa dan ayat keberapa? Surat Al-Furqan ayat 67. Betul, takbir. Alhamdulillah. 1 juta rupiah buat Ina. Masya Allah. Mimpi apa ini semalam? Jangan lupa dipotong pajak ya. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini.